Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Apa sih kalor itu? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika benda tersebut bersentuhan. Satuan dari kalor adalah joule, dilambangkan dengan huruf J. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhu akan turun. Contoh yang pertama, jika suatu zat menyerap kalor. Contohnya yaitu es batu. Es batu itu kan suhunya rendah. Nah, ketika dia itu ditaruh di tempat terbuka, maka dia akan menyerap kalor. Suhunya akan naik lama-lama, maka esnya akan mencair. Kemudian kopi. Kopi itu kan panas ya. Karena suhu di ruangan itu lebih rendah dari kopi, maka kalornya keluar. Kemudian suhunya kopi akan turun gitu. Lama-kelamaan kopinya akan dingin. Kemudian jumlah kalor dilambangkan dengan Q. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dirumuskan menjadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya yang di bawah ini. Q adalah jumlah kalor, M massa benda, C itu kalor jenis zat, delta T adalah perbandingan suhu awal dan suhu akhir. Nah, supaya mudah diingat, Q sama dengan MC delta T. Disingkat aja, Q sama dengan mecotot. Nah, mecotot itu singkatan dari M kali C kali delta T. Mecotot. Lanjut ya. Kemudian kalor jenis. Nah, kalau jumlah kalor itu rumusnya seperti ini, kalor jenis itu seperti ini, hanya dibolak-balik saja. Kemudian kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Rumusnya kayak gini. C sama dengan M kali C. Lanjut. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Di alam semesta ini, zat itu kan ada 3 bentuknya. Yang pertama padat, cair, dan gas. Mungkin ini sudah tahu ya. Kalau dari padat menjadi cair namanya mencair. Kalau dari cair menjadi padat namanya membeku, dan lain-lain itu. Nah, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Nah ini. Yang pertama air biasa menjadi es batu. Namanya membeku. Ini mengembun, mengkristal, mencair, melebur, menguap, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilogram. Nah, kalor laten ini terdiri dari 2, yaitu kalor lebur sama dengan kalor beku ini. Dirumuskan seperti ini. Keterangannya ini, kalor lebur. Apa sih kalor lebur? Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur itu adalah suhu zat ketika melebur. Jadi misalkan misalkan besi. Titik leburnya besi itu apa sih maksudnya? Jadi besi itu bisa melebur jika dipanaskan 10.000 derajat Celcius. Itu berarti titik leburnya besi adalah 10.000 derajat Celcius itu tadi. Tuh. Kalor beku. Apa sih kalor beku, apalagi nih? Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Contohnya air. Kalor bekunya air itu berapa ya? Nah, air itu bisa membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, itu namanya kalor beku.
gitu. Oh, bukan, salah. Itu adalah titik beku. Kalau kalor beku itu ya nanti aja. Kalor beku itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Yang B, kalor uap, dilambangkan dengan U, atau kalor embun. U sama dengan Q per M. Q sama dengan M per U, M kali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih itu adalah satu suhu zat ketika mendidih. Jadi misalkan air itu bisa mendidih ketika dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu namanya titik didih. Selanjutnya kalor embun. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Kalau titik embun itu adalah suhu zat ketika mengembun. Mudah sih, ini cuma dibalik-balik gitu saja. Lanjut. Penguapan dapat dipercepat dengan cara yang pertama, pemanasan atau menaikkan suhu. Contoh menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Memperluas permukaan zat cair. Nah, contohnya kopi ini. Kalau kopi panas kalau didiamkan di gelas, dia kan panasnya awet. Tetapi ketika dituangkan di sini, apa ini ya? Kalau bahasa lokalnya itu namanya lepek. Dia itu akan cepat kering gitu. Cepat kering apa? Cepat adem. Cara mempercepat pendinginan yang ketiga adalah mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh, kalau kopi itu ya ditiup. Mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Contohnya kalau menguap ya. Kalau menguap itu bukan mendidih. Kenapa? Karena ketika air itu dipanaskan, air itu hanya menguap, tidak timbul gelembung-gelembung. Kalau mendidih timbul gelembung-gelembung dan gelembungnya itu dapat meninggalkan zat cair.